Halo sobat semua, kembali lagi di channel YouTube Studible, channel yang akan membahas banyak hal tentang beasiswa dan CPNS tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dan juga contoh soal yang berkaitan dengan jejaring kerja, salah satu subtes atau submateri pada seleksi CPNS maupun kedinasan di tahun 2024 ini. Nah, dengar-dengar pembukaan CPNS untuk tahun 2024 akan dibuka pada pertengahan Agustus. So, untuk teman-teman semua, para pejuang NIP di tahun 2024 ini semangat, dibus lagi semangat untuk belajarnya dan semoga apa yang diinginkan di tahun ini bisa tercapai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas materi apa sih tujuan diadakannya seleksi ini, subtes TKP khususnya berkaitan dengan jejaring kerja, seperti apa contoh soalnya, dan bagaimana tips untuk menganalisa soalnya. Kita lihat jejaring kerja atau kemitraan merupakan salah satu bagian atau subtes TKP dengan tema jejaring kerja yang bertujuan untuk menguji apakah peserta tes mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan tentu berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan pekerjaan atau tujuan instansi. Nah, apa sih jejaring kerja itu atau apa yang dimaksud dengan kemitraan? Nah, pada hakikatnya, jejaring kerja atau membangun jejaring kerja, membangun relasi adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi, dan sumber daya atas dasar saling percaya atau trust, dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang bermitra, yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Jadi pada prinsipnya membangun jejaring kerja itu ya saling menjaga atau membangun komunikasi yang baik antara satu sama lain supaya pekerjaannya bisa tercapai, komunikasinya terjalin dan tujuannya atau visi misi instansi bisa dibangun atau bisa tercapai. Nah, apa sih prinsip jejaring kerja itu? Jadi pada prinsipnya ada beberapa hal. Yang pertama tentu harus ada kesamaan visi dan misi. Kemitraan atau jejaring kerja hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi. Jadi harus punya tujuan, visi, dan misi yang sama dalam suatu organisasi. Makanya untuk setiap organisasi, untuk setiap instansi, setiap pekerjaannya itu punya visi misi yang sama sesuai dengan visi misi perusahaan atau instansi tempat bekerja. Nah, kesamaan dalam visi dan misi tentu akan menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan atau perekat dalam bekerja. Dua atau lebih lembaga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi bisa saling berkomunikasi, bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua apa? Selain ada kesamaan visi dan misi, harus ada kepercayaan atau trust ya. Setelah ada kesamaan visi dan misi, maka prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah harus ada rasa saling percaya antara pihak yang bermitra atau antar individu atau antar kelompok. Nah, oleh karena itu, kepercayaan adalah modal dasar membangun jejaring dan kemitraan. Untuk dapat dipercaya, maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi itikat baik atau niat yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran. Makanya, saya bilang bahwa jejaring kerja itu sama maknanya dengan membangun komunikasi. Ya, jadi dibutuhkan adalah skill komunikasi yang baik. Karena dengan komunikasi yang baik, teman-teman semua bisa menjalin kerjasama yang baik, baik antara individu, antara satu divisi dengan divisi yang lain, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, antara atasan dengan bawahan. Nah, hal ini akan memudahkan pekerjaan dan pencapaian visi misi perusahaan atau instansi bekerja. Jadi membangun jejaring, membangun network itu sama dengan bagaimana menggunakan atau menjalankan pola komunikasi yang baik. Jadi prinsipnya adalah pada saat pemilihan jawaban di soal-soal, kalian pilih mana jawaban dari A sampai E yang menunjukkan pola komunikasi yang baik, yang tidak mendiskriminasi atau tidak meninggalkan atau tidak menunjukkan sikap egoisme antar satu individu dengan individu lain. Kalian mencoba untuk melakukan pendekatan pola komunikasi yang baik, bagaimana caranya supaya tidak terjadi konflik. Nah, kita lihat contoh soalnya di soal nomor 1, karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi sarana diklat pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Maka sikap Anda adalah, nah, di sini Anda sebagai pemimpin atau sebagai pimpinan perusahaan mendapati banyak karyawan yang mengundurkan diri karena alasan tidak sering diadakannya diklat ya. Nah, sebagai seorang pemimpin, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui
kendala tersebut atau menemui situasi seperti itu. Nah, kita lihat di pilihan A, memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. Yang B, memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. Atau C, semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, maka hal ini tidak terhindarkan. Kemudian D, kita lihat pimpinan sendiri harus turun tangan memberikan pembekalan agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke area yang lebih baik. Kemudian yang E, jadi perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri melalui acara seminar atau diklat. Nah, di soal ini posisinya kalian adalah sebagai pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, apa yang akan kalian ambil dalam menghadapi situasi seperti ini? Kita lihat pilihan A, memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. Apakah ini poin yang maksimal? Tentu bukan ya, karena di sini posisinya adalah konteks soalnya kalian sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, apa yang akan Anda lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini? Kalau memberikan karyawan kesempatan, tentu bukan poin yang maksimal karena tidak menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Ya, memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri, ya kalian hanya memberikan kesempatan dengan mengikutkan seminar, tapi apa tindakan nyatanya kalian sebagai seorang pemimpin? Jadi pilihan A ini bukan poin maksimal. Yang B, memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. Apa bedanya A dan B itu mirip-mirip ya, cumanya perbedaannya hanya kegiatan seminar dan pelatihan. Kemudian C, semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, maka hal ini tidak terhindarkan. Artinya kalau pilihan C, kalian tidak melakukan, sebagai pemimpin, kalian tidak melakukan apa-apa ya, kalian membiarkan saja kondisinya terjadi. Padahal yang dibutuhkan adalah apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi sesuai konteksnya. Kita lihat D, pimpinan sendiri harus turun tangan langsung memberikan pembekalan, karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, pilihan D ini adalah poin yang maksimal karena apa? Kalian sebagai pemimpin harus turun tangan dalam menghadapi situasi seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana pembahasannya. Nah, kita lihat opsi A, B, dan E memiliki kemiripan jawaban, berupa sama-sama memfasilitasi pengembangan diri karyawan melalui seminar, pelatihan, ataupun diklat. Ketiga kegiatan tersebut kurang tepat untuk diterapkan di perusahaan Anda, karena kegiatan tersebut tentunya membutuhkan biaya untuk pelaksanaannya. Sedangkan soal menyebutkan bahwa perusahaan yang Anda pimpin sedang dalam kondisi keuangan yang sulit. Opsi C kurang tepat karena jika pasrah dengan keadaan, lama-kelamaan perusahaan Anda bisa bangkrut. Ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa opsi C itu tidak menunjukkan tindakan konkret teman-teman sebagai seorang pemimpin. Nah, kita lihat sehingga satu-satunya solusi atas permasalahan tersebut yaitu sesuai dengan opsi D. Anda sebagai pimpinan harus turun tangan sendiri memberikan pembekalan kepada para karyawan. Anda sebagai pimpinan bisa memberikan pembekalan secara gratis kepada karyawan, mengingat kondisi perusahaan Anda sedang kesulitan keuangan. Jadi poin yang maksimal ada di opsi D. Pimpinan sendiri harus turun tangan langsung memberikan pembekalan agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, kita lihat di soal nomor 2, beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda adalah, nah, A, saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Dia bersimpati dan memberikan solusi atau nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E, saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Nah, mana pilihan yang tepat? Nah, kita lihat ya, kalau opsi A ini tentu memiliki kalian harus terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Betul ya, kita harus terbuka dan menunjukkan sikap empati terhadap permasalahan teman. Tapi apakah yang A ini pilihannya maksimal? Nah, tentu
kurang tepat juga karena di sini saya selalu terbuka terhadap setiap karya untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Nah, kalau di sini kalian hanya terbuka tapi tidak menunjukkan solusi. Jadi pilihan A ini kurang tepat. Yang B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Nah, kalau opsi B ini kurang tepat karena terkesan kurang peduli dengan permasalahan rekan kerja. Seharusnya sebagai seorang teman, kita bersimpati dan memberikan solusi atau nasihat kepada rekan kerja yang punya masalah, namun tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan terlebih dahulu ya. Nah, yang C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Nah, opsi C ini cukup bagus karena berusaha untuk selalu memberikan nasihat dan solusi bagi permasalahan rekan kerja. Tapi, opsi C ini kurang tepat karena belum tentu Anda bisa memberikan solusi yang baik untuk semua permasalahan rekan kerja. Jadi Anda harus memastikan bahwa pekerjaan kantor Anda selesai terlebih dahulu, karena posisi di soalnya adalah kalian punya deadline pekerjaan. Jadi opsi C juga kurang tepat. Kita lihat deh, bersimpati dan memberikan solusi atau nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Nah, opsi D ini yang tepat ya, poinnya 5. Nah, kenapa opsi yang paling tepat adalah opsi D? Bersimpati dan memberikan solusi atau nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Opsi D ini menunjukkan jawaban kalau kalian itu peduli terhadap teman. Kalian bersimpati dan juga memberikan solusi. Tetapi kalian juga profesional ya, karena tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Opsi E, kenapa bukan opsi E? Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Opsi A dan E itu memiliki kemiripan, yang intinya bersifat terbuka terhadap teman yang ingin curhat kapanpun waktunya. Nah, opsi A dan E ini tentu kurang tepat karena tidak setiap saat Anda punya waktu untuk menjadi teman curhat bagi rekan kerja. Nah, apalagi kondisi di soal adalah kalian punya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu. Jadi tidak setiap masa, setiap waktu kalian harus menerima curhatan teman ya. Kalian harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi juga. Jadi untuk soal nomor 2 yang paling tepat yang pilihan D. Bersimpati dan memberikan solusi atau nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Nah, kita lihat di soal nomor 3. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian, ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda, hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Maka sikap Anda A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik, atau B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan risikonya kecil, C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal, atau D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan, atau E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Nah, apa yang paling tepat? Di sini kita lihat A. Kalau A, diam saja dan mengikuti semua gagasan demi menghindari konflik. Artinya ini tidak menunjukkan tindakan yang tepat ya kalau kalian diam saja. Karena di soal menyebutkan secara tersirat bahwa teman Anda tidak mau disanggah gagasannya. Sehingga langkah pertama untuk menghadapi teman tersebut adalah mengajaknya terlebih dahulu untuk berbicara santai dan fokus pada tujuan awal. Apabila ia sudah santai untuk diajak berdiskusi, langkah selanjutnya yaitu memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan dan memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis serta minim risiko sesuai opsi B. Nah, opsi A kurang tepat karena Anda kalau berdiam diri sama saja membiarkan adanya kemungkinan risiko yang akan terjadi. Kemudian opsi yang paling tidak tepat karena dengan keluar ruang diskusi menunjukkan sikap yang tidak sopan ya pada saat diskusi. Jadi pilihan yang paling tepat adalah pilihan C, kalian mengajaknya untuk berbicara santai dan fokus pada tujuan awal dulu, sembari nanti berdiskusi dan memikirkan risiko-risiko yang muncul berdasarkan gagasan yang dikemukakan oleh teman kalian. Oke, nah itu dulu sedikit materi dan contoh soal yang kita sampaikan pada video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Semoga di tahun ini apa yang kalian laksanakan, apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Semangat semua dan see you.